Bupati atau Perbub tentang satu data Pamekasan. Hal itu menjadi salah satu indikator penilaian atas raihan penghargaan tersebut. Selain itu, tambahan indikator lainnya adalah aktivitas satu data di Pamekasan dan adanya portal satu data. Dari beberapa indikator penilaian ini, Pemkab Pamekasan berhak mendapatkan 6 terbaik atau harapan 3 dari 38 kabupaten atau kota di Jawa Timur. Selanjutnya, penghargaan dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia kategori Pojok Baja Digital atau Pojadi. Penghargaan ini kali ke-8. Pamekasan raih atas keberhasilan menyusun dan menyajikan laporan keuangan tahun 2020 dengan capaian wajar tanpa pengecualian atau WTP. Penghargaan dari Kementerian Agama atau Kemenak RI atas partisipasi dan kontribusi terhadap pengembangan pendidikan agama Islam (PAI). Penghargaan tersebut diberikan kepada kabupaten di Indonesia yang berpartisipasi dan berkontribusi dalam pengembangan dan kebijakan positif bagi pendidikan agama Islam di sekolah dengan plotting anggaran yang sangat besar bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD kabupaten untuk pendidikan. Penyematan PIN Lencana sekaligus pemberian penghargaan Menggala Karya Kencana atau MKK tersebut diberikan langsung oleh Kepala BKKBN RI Dr. Hasto Wardoyo di Peringgitan Dalaman Depa Agung Ronggo Sokowati. Penghargaan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai Kabupaten Layak Anak. Kota Layak Anak ini seluruh fasilitas umum maupun di tempat-tempat tertentu bisa diakses oleh anak-anak, baik tempat mainan, tempat baca, dan lain-lain. Bupati Pamekasan, Madura, Jawa Timur, H. Badrut Tamam kembali meraih penghargaan dari Gubernur Jawa Timur atas partisipasi aktifnya dalam mendukung kegiatan pembangunan kehutanan di Jawa Timur sebagai pembina kader konservasi alam atau KAA. Kader konservasi adalah seorang yang telah dididik atau ditetapkan sebagai penerus upaya konservasi sumber daya alam yang memiliki kesadaran dan ilmu pengetahuan tentang konservasi sumber daya alam serta sukarela, bersedia dan mampu menyampaikan pesan konservasi kepada masyarakat.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur memberikan penghargaan kepada pemerintah Kabupaten Pemkab Pamekasan, Madura, Jawa Timur sebagai pemerintah daerah terinovatif. Penghargaan ini diberikan oleh Khofifah Indar Parawansa saat upacara Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-77 bersama seluruh pemerintah kabupaten atau kota di gedung dilakukan oleh Pemkab Pamekasan berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat seperti program Pamekasan Call Care di bidang kesehatan, pelayanan administrasi kependudukan yang mudah, dan pelayanan lain di Mall Pelayanan Publik atau MPP dan yang lainnya. Bupati Pamekasan Badrut Tamam kembali meraih penghargaan berupa Lencana Bakti Desa pertama dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi atau Kemendes PDTT RI. Melalui program Desa Cermat yang dicetuskan oleh Mas Tamam, mampu memberikan kontribusi untuk pembangunan desa-desa se-Kabupaten Pamekasan dan beliau dianugerahi Lencana Bakti Desa Pratama karena mampu mengentaskan desa-desa yang sangat tertinggal. Dia menjelaskan pada tahun 2022 tercatat ada 17 desa yang berstatus mandiri, 64 desa maju, dan 97 berstatus desa berkembang. Saat ini telah banyak desa yang menentukan potensinya, mulai desa wisata, desa UMKM, dan desa dengan tema lainnya sesuai dengan keinginan Mas Tamam. Mas Tamam Mas Tamam mendapat penghargaan prestasi dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia LEPRID sebagai inisiator program inovatif telah mencetak 10.000 wirausaha baru. Program wirausaha baru digelar pada tahun 2020 hingga 2022. Dalam satu tahun mencapai 2.591 wirausaha baru. Mas Tamam juga memperoleh prestasi sebagai inisiator pelaksanaan vaksinasi berhadiah serentak di 13 kecamatan terhitung sejak 17 Januari hingga 10 Maret 2022. Penghargaan ini juga diberikan oleh LEPRID bersamaan dengan penghargaan inisiator program inovatif 10.000 wirausaha baru. Bupati Pamekasan Madura, Jawa Timur Badrut Tamam dinobatkan sebagai tokoh penggerak literasi nasional 2022 oleh Ikatan Penerbit Indonesia atau IKAPI. Dalam acara Indonesia International Book Fair (IIBF), Bupati yang akrab disapa Mas Tamam ini menyampaikan terima kasih kepada Dewan Guru yang mau menulis, menuangkan ide dan gagasannya melalui buku. Sebab mereka akan senantiasa mengedukasi dalam kehidupan sehari-hari, terutama kepada para peserta didiknya. Penghargaan Keterbukaan Publik Tingkat Jawa Timur. Dua penghargaan yang diraih Pemkab Pamekasan tersebut berupa kategori penyediaan informasi terbaik dan kategori kota paling terinovatif. Penghargaan tersebut merupakan satu indikator bahwa Kabupaten Pamekasan sudah mampu memenuhi kewajiban sebagai badan publik dalam upaya melayani masyarakat di bidang informasi. Penghargaan yang diberikan kepada Pemkab Pamekasan tersebut atas keterbukaan informasi kepada publik yang cukup baik, mulai informasi program pemerintahan kabupaten, anggaran, dan kegiatan lain yang berhak diakses oleh masyarakat luas.
Pemkab Pamekasan mendapat penghargaan dari KI Jatim Award itu. Bupati Pamekasan Badrutama mendapat penghargaan fantastis mewakili Jawa Timur dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada puncak peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia Hakordia. Dalam upaya kinerja pemerintah Kabupaten Pamekasan 4 tahun dalam kepemimpinan Haji Badrutama periode 2018-2022, 4 tahun berturut-turut mendapatkan penghargaan sebagai instansi dengan tingkat kepatuhan laporan harta kekayaan LHKPN. Penghargaan tersebut diberikan oleh KPK kepada pemerintah Pamekasan di ruang Birawa Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Jumat 9 Desember 2022. Baik, Mbak Ayu, kita persiapkan segala sesuatunya. Betul. Karena sesaat lagi juga Ya. Bapak Bupati. Cek, 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 cek. Cek, 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 ya. Iya. Baik, kita sebelum kehadiran dari Bapak Bupati Pamekasan, ya kita sapa dulu semuanya para undangan yang sudah hadir. Betul. Karena undangan ini juga dihadiri oleh 178 Kepala desa dan lurah. 11 lurahnya. Ya, oh begitu ya. Tapi, 178 desa Betul. dan 11 lurah se-Kabupaten Pamekasan. Kita beri tepuk tangan dan semangat dulu untuk seluruh kepala desa dan lurah. Tentu saja juga para undangan yang lain. Betul. Ya. Para Di kepala belakang. OPD terkait, bukan terkait seluruh tapi ya. Karena nantinya harus mengikuti sosialisasi Ya. tentang pencegahan korupsi dari KPK, Mas Eko. betul ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih. Ada di depan saya ini meja bundar, ini semuanya ganteng-ganteng camat se-Kabupaten Pamekasan. Wah, telat nih disebutnya camat ya. Tepuk tangan juga untuk para camat se-Kabupaten Pamekasan. Iya, ketua forumnya. Ya, koordinatornya Bapak Rahmat ya, camat kota. Betul. Terima kasih Dan juga. seluruh kepala dinas se-Kabupaten Pamekasan. Terima kasih. Mohon kepada seluruh para undangan nantinya apabila acara Zoom meeting dan juga acara yang lain tentu saja Ya. untuk mengikutinya dengan hikmat. Betul. Seperti itu ya. Karena Mas Eko nanti Baik. Zoom meeting ini adalah sosialisasi tentang pencegahan korupsi Iya, gitu ya. betul. Yang akan disampaikan langsung oleh narasumber dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, yaitu Bapak Brigjen Polisi Bahtiar Ujang Purnama. Betul. Seperti itu. Hafal namanya. Hafal, Mantap. karena mencatat. Oke. Mas Eko tidak mencatat seperti itu. Saya dari tadi sudah di Betul. sini, saya pasrahkan ke sampean biar dicatat. Dan Iya. juga suatu kehormatan bagi kita juga hadir pada pagi hari ini. Ada Pak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Selamat Daerah datang Kabupaten dan selamat pagi Pamekasan. Bapak Halili, Beserta Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan. Para ketua komisi, Wakil para Ketua DPRD ketua- juga hadir. Ya, para ketua komisi, para ketua fraksi, betul dan sekali. juga Terima para kasih. ketua-ketua yang lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.
Betul. Nggak hafal sudah. Mati lagi. Oh kok mati hidup ya. Iya. Mic-nya Asalkan nggak nanti pada saat acara Nah, mati hidup, Tidak. mati hidup. Ya. Ada apakah gerangan? Nah. Iya, gak apa-apa ini. Kita mengucapkan. Cek, iya. Mati semua. Mati semua apa? Iya, kena takuk mungkin barangkali. Halo. Satu dua. Oke, baik, atau mungkin tetap saja di tempat ya, tetap saja di tempat karena nanti saat launching dibutuhkan ya. Iya, tetap aja di tempat aja dulu ya. Para hadirin dan tamu undangan dipersilahkan berdiri. Hadirin dipersilahkan berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Cek 1 2.
dilanjutkan menyanyikan Mars Pamekasan. Sejahteralah masyarakat Pamekasan, adil dan merata. Kesetiaan kawanan mari kita jaga, jalin kerukunan. Berdasarkan nilai-nilai Pancasila, junjung kemajuan. Raja pecah terpajukan, Pamekasan hebat. Ya hayo hayo, buatkanlah tekad, tambahkan inovasi. Ya hayo hayo, kita gotong royong wujudkan cita-cita. Pemerintah bersih berwibawa, sigap langkah dalam melayani. Makmur sejahtera rakyatnya, jayalah selamanya. Ya hayo hayo, bulatkanlah tekad, tambahkan inovasi. Ya hayo hayo, kita gotong royong wujudkan cita-cita. Pemerintah bersih berwibawa, sigap tanggap dalam melayani. Makmur sejahtera rakyatnya, jayalah selamanya. Jayalah selamanya. Jayalah selamanya. Pamekasan, Raja Wajra Orta Cukup. Terima kasih, hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, mohon izin acara kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bupati Pamekasan, yang kami hormati jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pamekasan atau yang mewakili, yang kami hormati para wakil Ketua DPRD Kabupaten Pamekasan, para Ketua Komisi, para Ketua Fraksi, yang kami hormati penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, yang kami hormati para staf ahli Bupati, yang kami hormati para asisten, Bapak Ibu, para hadirin dan undangan yang kami hormati. Baik, kami juga mengucapkan terima kasih yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Pamekasan juga yang hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta hidayahnya pada pagi hari ini. Kita bisa bersilaturahim di tempat ini di Ballroom Azana Hotel Kabupaten Pamekasan pada acara Sosialisasi pencegahan korupsi dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia mohon tepuk tangannya dulu dong buat Pamekasan. dan Launching Universal Health Coverage atau HUAC, Program Jaminan Kesehatan Nasional Kabupaten Pamekasan. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, agar senantiasa acara ini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, Mas Eko. Marilah sejenak kita menundukkan kepala seraya memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa bersama akan dipimpin oleh Bapak Dr. Abdurrahim Rais MSI, kami persilahkan.
أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا بها باب الرضا والتيسير وطالق عنا وبالشر والتأثير وتكون لنا بها وليا ونصيرا. يا نعم المولى ويا نعم النصير. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن أحسن إلينا ومن له كن علينا ومن أوصانا وتوصانا بالفاتحة والدعاء. اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa kami berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat atas berkat dan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kegiatan yang kami lakukan ini sebagai kegiatan yang penuh barokah yang Engkau terima sebagai amal ibadah kepadamu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah momentum sekarang ini adalah untuk meningkatkan integritas kami. Jadikanlah kami yang hadir di sini menjadi hamba-Mu yang senantiasa istiqomah dalam kejujuran, istiqomah di dalam menjalani keikhlasan. Sucikanlah hati kami dari segala bentuk kemunafikan, dari segala bentuk iri hati dan dengki. Bersihkanlah perkataan kami dari ketidakjujuran dan kebohongan. Ya Allah, apapun yang kami lakukan adalah senantiasa mengharap ridho dan pertolongan-Mu. Jadikanlah apa yang kami inginkan menjadi keinginan yang Engkau kabulkan dengan penuh ridho dan pertolongan-Mu. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna wa anta khairur rahimin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim warhamna wa anta khairur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mungkin di acara selanjutnya ini ada launching UHC Hari Anti Korupsi Sedunia. Ya. mantap. Untuk selanjutnya Mas Eko adalah Hari Anti Korupsi Sedunia. Betul, tema kita Indonesia Pulih Bersatu Lawan Korupsi. Betul. Tepuk tangannya mana dulu dong. Mewujudkan Pamekasan bebas korupsi melalui penanaman nilai-nilai integritas. Yang penting jujur adalah langkah awal melawan korupsi. Tepuk tangannya dulu dong. Betul sekali, dan Mas Eko sesaat lagi akan dilaksanakan sosialisasi Hari Anti Korupsi Sedunia oleh Brigjen Polisi Bahtiar Ujang Purnama, Direktur Wilayah 3, Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK. Tapi sebelumnya marilah kita ikuti dengan seksama terlebih dahulu sambutan pengantar terkait Hari Anti Korupsi Sedunia oleh yang terhormat Bupati Pamekasan. Kepada Bapak Haji Badrut Tamam, Sarjana Psikologi, Magister Hukum dan Pembangunan, kami persilahkan. Apa kabar semuanya? 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 Apa kabar? Sebelum saya sambutan, boleh saya setel video enggak? Boleh ya. Ini dipinggirkan dulu, baru di sini, baru setel video. Setelah ini sambutan pendek saja.
What does happiness mean to you? and I guess there's a subset to this question. Does happiness mean differently to everybody? Is there a universal definition of happiness? See, if you become pleasant in your body, we call this health. If this becomes very pleasant, we call it pleasure. If your mind becomes pleasant, we call it peace. If it becomes very pleasant, we can say you're happy or joyful or something. If your emotions become pleasant, we call this love. If it becomes very pleasant, we call it compassion. If your very life energies become pleasant, we call this bliss. If it becomes very pleasant, we call it ecstasy. If our surroundings become pleasant, we call this success. Only to make surroundings pleasant, we need to seek the assistance of other people, other forces, various skills to be gathered, all this to create pleasantness in our surroundings. But to make this body, this mind, this emotion and energy pleasant is 100% your business, isn't it? So, instead of looking for a definition of happiness, let me put it this way. Do you want your experience of life pleasant or unpleasant? Pleasant. Pleasant. How pleasant? As much as possible or 50% will do? Adequately pleasant. Doesn't have to be as much as possible. Huh? As much as possible. Yeah. That means you are thinking of how to be ecstatic. But now you're settling for happiness because you've given up on ecstasy. Many people have given up on happiness For ecstasy. and they are looking for peace. Many people have given up peace and they will only rest in peace. They are thinking, if I live without any trouble, it's enough. Many people have given up that. Inevitably they are in trouble. If the trouble is minimal, it's good enough. I'm saying these are all things that you set up. I'm asking you, as a child, as a youth or even as an adult, whatever is the most beautiful moment of your life in terms of your experience, not in terms of arrangements, not in terms of family, career, this, that. Within you, what was the most fantastic moment in your experience? That moment, whatever it was, you're capable of that much experience. So at least that you must set it as a baseline. How joyful you were in a given moment in your entire life, what was the highest moment? That should be the baseline because you're capable of that. So in your life, if you do not know, if you do not do what you cannot do, no problem. But if you do not do what you can do, it's a disastrous life. This is the disaster, the problem with most human beings. Even what they can do, they're not doing. What is the most joyful, what is the most loving, what is the most ecstatic moment in my life? That should at least be the baseline, isn't it? Because you're capable of that. I'm not asking you to do something that you're not capable of. What you're capable of, if you don't do, somewhere you have not even begun to appreciate the life that you are, isn't it? Sambutan apa pantun dulu? Pantun. Pantun ya. Bunga melati dan asoka. Lagi, mic-nya agak error. Bilang cakep ya. Bunga melati dan asoka banyak disuka. Aromanya semerbak pada saat pagi hari.
Terima kasih pimpinan KPK Republik Indonesia. Penghargaan KPK menjadi penyemangat kerja kami. Boleh satu lagi? Ini biar Pak Ujang langsung bisa mendengarkan pantun ini. Warung bakmi di samping jembatan, tali asih beli batik di toko Mas Yani. Kami pemerintah Kabupaten Pamekasan berkomitmen tidak ada jual beli jabatan. Pamekasan bersih, inovatif dan melayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya banggakan dan saya hormati, yang terhormat Brigjen Polisi Bahtiar Ujang Purnama, Direktur Wilayah 3 Kedeputian, Koordinator dan Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia. Terima kasih berkenan hadir secara daring. Yang saya hormati Ibu Ira, yang saya hormati Pak Wabub dan seluruh teman-teman Forkopimda hadir bersama kita semua, Komandan Kodim, Kejari, dan yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Pamekasan, perwakilan dari Polres. Yang saya hormati Ketua DPRD dan seluruh pimpinan DPRD Kabupaten Pamekasan, lengkap semuanya, Jenderal Ujang, semua wakil ketua, ketua fraksi, ketua komisi, serta seluruh pimpinan yang lain yang hadir, pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, terima kasih Pak Inspektorat, seluruh asisten, staf ahli, Bu Sekda, seluruh camat, seluruh kepala puskesmas, seluruh lurah dan Pak Kades semuanya yang saya hormati. Apa kabar, sehat semua ya? Dan kita semua Bapak Ibu hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pagi ini saya dan kita semua merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang pertama karena kita sedari awal mulai bulan September, November dan seterusnya ini selalu berkomunikasi, berkirim surat ke KPK Republik Indonesia untuk mengadakan acara seperti ini. Acara seperti ini kita pilih untuk memberikan pembekalan, gambaran kepada kita semua atas segala ikhtiar pemerintahan Kabupaten Pamekasan yang setiap tahunnya sudah semakin membaik. Komitmen atas beberapa indikator yang kita lakukan sudah lumayan bagus. Atas bimbingan Jenderal Ujang, kita melakukan beberapa hal yang sudah seharusnya kita lakukan. Termasuk diantaranya adalah konsistensi pemerintah Kabupaten Pamekasan melaporkan LHKPN saya dan seluruh pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten 100% selama 4 tahun berturut-turut. Termasuk di dalamnya adalah komitmen saya bersama seluruh kita, termasuk Pak Wabub dan teman-teman Forkopimda. Terima kasih Pak Kejari atas bimbingannya. Terima kasih Polres, Dandim dan Ketua PN atas komitmen untuk menjadikan kabupaten ini sebagai kabupaten yang terus bisa maju, pemerintahannya melayani, bersih, dan komitmen ini izin Pak Ujang kita lakukan bersama dengan seluruh lurah dan kades di Kabupaten Pamekasan. Alhamdulillah kades-kades di Pamekasan berkomitmen bersih. Alhamdulillah kita semua ini berkomitmen untuk berkontribusi kepada bangsa dan negara. Salawat dan salam mudah-mudahan terus kita sanjungkan kepada junjungan kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan karena kita semua bersyukur dilanjutkan dengan bersolawat, hati kita ini jadi jernih, pikiran jadi lurus. Dan karena kita jernih dan lurus, semua kita ini berkomitmen untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa dan negara. Izin Pak Ujang, saya ini sering mengatakan di sini tidak mungkin ada hasil luar biasa dari kerja biasa. Untuk bisa mendapatkan hasil yang luar biasa perlu kerja yang luar biasa juga. Kerja yang luar biasa belum tentu mendapatkan hasil yang luar biasa tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pemerintah di Kabupaten Pamekasan menggunakan 2 trek, 2 jalur. Yang pertama RPJMD,
dengan visi berangkat dari bawah merata dan berkeadilan. Baru kemudian 5 prioritas turunannya. Yang kedua, kita memohon kepada Allah setiap malam Jumat di pendopo diadakan sholawatan, bermunajat, mendoakan Pak Kades, Pak Lurah, Pak Camat, Bapak Ibu Kepala Perpustakaan, seluruh pejabat, pimpinan DPR, Forkopimda, Pak Wabub dan kita semua. Termasuk di dalamnya mendoakan Ibu Gubernur, mendoakan Pak Presiden dan seluruh menteri untuk menjadikan kita semua ini, seluruh jabatan kita dijadikan alat perjuangan pengabdian menuju Indonesia tumbuh, maju dan berdaya saing dengan negara-negara lain di dunia. Kenapa kita mendoakan? Kenapa kita juga pakai jalur komitmen pemerintahan bersih dan melayani serta komitmen untuk berinovasi? Karena saya berpikir negara atau kabupaten yang maju itu bukan kabupaten yang kaya, tetapi kabupaten yang mau berinovasi, berkolaborasi, berkomitmen untuk seluruh kita ini mau berkontribusi kepada bangsa. Semangatnya cinta kasih. Semangatnya adalah untuk memberikan yang terbaik kepada kehidupan bangsa dan negara. Jika dulu Bung Karno, para pejuang yang lain itu urusannya hidup dan mati. Kalau kita sekarang urusannya berkontribusi dan memberikan sumbangsi atau tidak. Karenanya izin Jenderal Bakhtiar Ujang, saya menjadikan jabatan saya hanya alat perjuangan dan pengabdian, tidak lebih dari itu. Dan saya memilih hidup sederhana dan keseluruhannya mau kita persembahkan untuk bangsa dan negara. Semua itu kita lakukan dalam rangka karena ikhtiar kita semuanya untuk membawa kabupaten ini menjadi kabupaten yang berdaya saing. Betapapun beberapa perubahan baru ini banyak menimbulkan beberapa pertanyaan-pertanyaan besar. Tetapi bagi saya layanan yang cepat, inovatif, gratis akan terus kita lakukan. Pemerintah harus hadir tidak hanya di depan rumah rakyat, tetapi harus hadir di tengah-tengah dan di dalam rumah rakyat. UHC total coverage kesehatan ini kita lakukan sekarang. Sebelumnya kita memberikan layanan mobil sigap kepada seluruh desa-desa di Kabupaten Pamekasan menjelang pandemi COVID-19 kemarin. Termasuk di dalamnya adalah izin saya membawa data di sini, di antaranya adalah tingkat harapan hidup di Kabupaten Pamekasan. Hasil penelitian Badan Statistika ini semakin bagus. Contoh misalnya, ini bisa dibuka enggak? Ini hasil penelitian terbaru dari Badan Statistik. Ini perkembangan kemiskinan di Kabupaten Pamekasan. Progresnya positif. Dari 2023 20% kemiskinan di kabupaten ini. 2020,93%. 30% kurang 0,1. 30% kurang 0,7%. Progresnya positif, baru kemudian tahun 2020 dan 2021 anjlok. Dari 2019 kemiskinan kita di 2019 13,95%. Ini yang terbaru. Baru kemudian 2020 dan 2021 naik menjadi 14,60%, artinya naik 0,65%. Baru kemudian tahun 2021 naik lagi menjadi 15,30%, itu artinya naik 1,44%. Tetapi yang luar biasa 2022 turun menjadi 13,93%. Kalau dibandingkan dengan sebelum pandemi dan setelah pandemi, ini pandemi 2 tahun ini memang kita semuanya merasa ekonomi kita lambat semua. Ada kenaikan positif 0,2%. Setelah kita dalami kenapa ini semua faktornya bisa naik 0,2%, di antaranya adalah program sapu tangan biru, beasiswa, santri dan beasiswa yang lain, UMKM,
serta komitmen para kades dan lurah yang mau bekerja luar biasa. Kalau UHC ini kita launching, total coverage ini kita jalankan mulai tanggal 7 Januari nanti, masyarakat sudah tidak harus mengeluarkan biaya kesehatan. Bisa jadi total kemiskinan kita di 2023 akhir bisa sampai 11%. Kalau 11% kemiskinan di Kabupaten Pamekasan, itu sama halnya dengan tinggal keraknya saja. Kerak itu bahasa Maduranya tinggal keren, tinggal keraknya saja. Baru kemudian lembar berikutnya, ini sama datanya, bisa dibuka. Lanjut ini faktor-faktornya. TPT kita sungguh membahagiakan. Tingkat pengangguran terbuka kita sungguh membahagiakan. Ini indikator-indikator kenapa kita progresnya positif. Buka lagi. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di Agustus 2021 kita 3,61%. Yang laki-laki, yang perempuan 2,41%. Sekarang turun luar biasa. Lanjut. Yang lebih membahagiakan lagi bagi kita, lembar terakhir saja. PDRB kita, ini usai kerja, udah luar biasa. PDRB kita, ini progresnya positif sekali. Artinya Kabupaten Pamekasan ini tingkat belanja masyarakatnya semakin bagus, tingkat kesejahteraannya semakin bagus sebelum OHC di-launching. Nanti kalau OHC sudah di-launching, masyarakat tidak harus mengeluarkan pengeluaran tambahan untuk biaya kesehatan. Insya Allah Pamekasan ini tidak bersaing dengan kabupaten-kabupaten di Madura. Sekarang saja sudah tidak bersaing dengan kabupaten di Madura. Kita targetkan bisa masuk menjadi kabupaten 10 besar di Jawa Timur tingkat kesejahteraannya. Indikatornya jelas Bapak Ibu sekalian, izin Pak Wabub, teman-teman Forkopimda, Pak Ketua DPR. Kita baru kemarin saja, yang sebelumnya kita mau beranjak menjadi kabupaten inovatif berat, menjadi 10 kabupaten terinovasi di Indonesia. Jadi 4 tahun saya dipertanyakan, Pak Bupati itu ngapain inovasi terus. Sampai buat Mars inovasi. Sampai kita ini semua model kepemimpinannya berbeda. Saya kalau berfoto dengan seluruh kita, Pak Kades mau camat, saya duduk di bawah. Kenapa? Pak Kades duduk di atas, karena yang punya rakyat Pak Kades. Tadi malam saya duduk di bawah, setiap foto dengan siapa duduk di bawah. Biar yang di atas ini seluruh teman-teman Kades dan Lurah. Cara ini juga cara baru yang saya lakukan, bahwa bagi saya jabatan itu tidak harus kimeteki, tetapi jabatan merayap dari bawah, tumbuh hidup setia bersama rakyat, dan alhamdulillah legitimasi penghargaan dari banyak pihak sudah nyata kita rasakan menjadi kabupaten yang berdaya saing. Untuk menuju kabupaten 10 besar terinovasi di Indonesia tidak mudah. Perlu kerja-kerja yang hebat. Terima kasih Pak Wabub, Bu Sekda, Kepala Bapeda, Inspektorat, Ketua DPRD, dan seluruh kita semua pejabat di lingkungan pemerintah kabupaten. Terima kasih Pak Camat, terima kasih Kepala Puskesmas, terima kasih Kepala Dinas semuanya, termasuk Kepala UPT. Terima kasih seluruh Kades dan Lurah yang hadir. Ayo kita berkolaborasi bahwa kabupaten ini menjadi kabupaten hebat yang berdaya saing Raja Bajra Terpar juga. Terakhir dari saya, Jenderal Ujang, kita semua ini berkomitmen. Saya, Pak Wabub, Bu Sekda, teman-teman Forkopimda, Pak Camat, Pak Kades dan Pak Lurah mau mendorong pemerintahan bersih dengan kerjasama antara Inspektorat dan Kejaksaan, program Jaga Desa. Bareng-bareng kita mengedukasi kepala desa. Semangatnya adalah semua desa makmur, semua desa tematik, dan kita semua ingin selamat, karena antar kita ini pondasinya mau berkontribusi kepada bangsa dan negara. Terima kasih Jenderal Ujang, terima kasih kepada kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf kepada seluruh teman-teman. Jangan ada yang beranjak bergeser, nanti
Jenderal Ujang akan menyampaikan beberapa hal penting kepada kita, dan mudah-mudahan yang disampaikan oleh Jenderal Ujang dan Mbak Ira bermanfaat untuk kita semua. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang ke acara launching UHC, Program Jaminan Kesehatan Nasional. UHC itu apa, Mas? Iya, UHC itu Coba kepanjangan UHC. Waduh, saya jangan coba-coba saya pinter bahasa Inggrisnya loh. Iya. Tadi kan sudah ditulisin itu cara bacanya. Takut keliru, nanti keliru ditertawain semua ya. Iya. UHC langsung dijelaskan aja, apa itu UHC? Iya. UHC itu pas norok bahasa Inggris ijunya. Apakah kira-kira? Coba dijelaskan dulu sedikit aja. Ini buka kerpean juga soalnya ya. UHC atau Universal Health Coverage. Nyaman bahasa Inggrisnya. Tepuk tangannya dulu dong buat Bayu biar semangat lagi Bayu menjelaskan. Iya, Mas Eko. Adalah suatu sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses terhadap pelayanan kesehatan yang promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Beri tepuk tangan. Intinya, Mas Eko, intinya seluruh warga Kabupaten Pamekasan mulai Januari tahun 2023 sudah bisa berobat memakai KTP atau KK saja. Mantap. Begitu. Tepuk tangannya sekali. Kalau sebelumnya harus pakai, kalau sebelumnya harus pakai BPJS, harus daftar dulu ke BPJS. Nah, mulai Januari 2023 ini hanya bermodalkan KTP saja atau KK sudah bisa atau sudah bisa berobat, begitu ya. Artinya juga bahwa pemerintah Kabupaten Pamekasan saat ini sudah menjaminkan kesehatan dari seluruh warga Kabupaten Pamekasan. Beri tepuk tangan untuk pemerintah Kabupaten Pamekasan. Dan sesaat lagi kita akan mengikuti launching dari Universal Health Coverage ini. Berkenan yang terhormat Bupati Pamekasan berkenan untuk maju ke atas panggung. Bapak Wakil Bupati Pamekasan dan juga seluruh anggota. Baik, ya Mas Eko, kita panggil dulu masyarakatnya ya. Barusan dibisikin ya. Kita panggil dulu, ada 12 unsur perwakilan masyarakat yang juga akan menyaksikan launching UHC kali ini. Baik, dipanggil Mas Eko. Unsur masyarakat terdiri dari yang pertama guru ngaji. Silakan dari guru ngaji dan juga dari nelayan, pedagang kaki lima, petani, pemulung, satpam, seniman, atlet, tukang becak, disabilitas, pengrajin batik, dan wartawan. Baik, ya ini adalah 12 unsur dari perwakilan masyarakat Pamekasan yang nantinya akan juga dapat menikmati fasilitas UHC ini. Begitu ya Mas Eko ya. Ada sudah lengkap. Baik, selanjutnya berkenan kepada dari wartawan sudah ada ya? Sudah ada juga. Sudah ada. Mohon izin dengan segala hormat berkenan kepada Bapak Bupati Pamekasan, Bapak Wakil Bupati Pamekasan, dan juga anggota Forkopimda Kabupaten Pamekasan, kami persilakan untuk menaiki panggung. Juga kepada penjabat sekretaris daerah Kabupaten Pamekasan, kepada juga kepala BPJS. Iya, dipersilakan. Mohon izin dengan segala hormat Bapak Bupati Pamekasan. Mohon untuk orkes gambus untuk tidak bunyi terlebih dahulu. Mohon izin Bapak Bupati Pamekasan. Iya. Masih ada beberapa hal yang mau disampaikan. Iya. Oh, tidak ada. Baik, akan menyentuh terlebih dahulu. Dihitung mundur Mas Eko. Betul.
Ya, perwakilannya juga menghadap ke layar LED ya, Iya, supaya perwakilan menyaksikan semuanya juga menghadap ke layar LED. launching. Kita hitung. Baik, kalau sudah siap, kami mohon semua undangan untuk berdiri. Untuk Semuanya. berdiri, semua undangan untuk berdiri. Semua undangan tanpa terkecuali dipersilakan untuk berdiri. Ya, Oke, kalau sudah siap kita hitung Hitung mundur. mundur, Pak, Bu. Hitung mundurnya jangan banyak-banyak, cukup dari 5 saja. baik. Dari 5 Oke, bareng-bareng semuanya ya. ya bareng semuanya. 5, 4, 3, 2, 1. Baik. ya. Tepuk tangan Universal Health Coverage atau HUAC Kabupaten Pamekasan sudah di launching dan kita langsung saja menyaksikan. Bayu. Jadi saat sekarang ini Bapak Bupati Pamekasan dan Forkopimda memberikan secara simbolis kartu Pamekasan sehat dan penyerahan sembako kepada 12 unsur masyarakat. Betul sekali ya. Di sini juga ada Ibu Sekda yang juga menyerahkan bantuan. Ada juga nanti Kepala BPJS yang juga akan menyerahkan. Baik, selanjutnya akan juga diserahkan plakat oleh Kepala BPJS Kesehatan ya kepada Bapak Bupati Pamekasan. Kami persilahkan. Ya, Ya, dipersilakan dengan segala hormat berkenan kepada Bapak Bupati Pamekasan untuk menaiki atas panggung dan kami persilakan kepada penerima untuk kembali ke tempat dan kami persilakan kepada seluruh undangan untuk duduk. Mbak Ayu pemberian plakat dari BPJS kepada pemerintah Kabupaten Pamekasan atas pelaksanaan UHC ini. Betul. Ya. baik, kita beri tepuk tangan. Launching UHC pada hari ini sudah dilaksanakan. Dengan begitu, masyarakat Kabupaten Pamekasan ini sudah bisa berobat kapan saja dan di mana saja hanya dengan bermodalkan KTP atau kartu keluarga. Betul. Dan dimohon Baik, dengan terima segala hormat kasih berkenan dan kepada berkenan Bapak Bupati Pamekasan untuk kembali ke untuk tempat. kembali ke tempat. Untuk selanjutnya mengikuti arahan dari Bapak Brigjen Polisi Bahtiar Ujang Purnama. Beliau merupakan Direktur Wilayah Kedeputian Koordinasi dan Supervisi. Bentuk pertanggungjawaban moral dari Pak Bupati Pamekasan yang selalu berupaya untuk melakukan langkah-langkah penguatan pemberantasan korupsi. Saya melihat sejenak Pamekasan bahwa sebagai salah satu komitmen Pak Bupati untuk melakukan penguatan, KPK memberikan apresiasi dengan pada saat di Hakordia kemarin, Pak Bupati kita undang dan diberikan reward semacam penghargaan dari KPK terkait komitmen beliau untuk memberantas korupsi. Dan semestinya ini harus didukung oleh teman-teman dari jajaran OPD, dari instansi vertikal yang ada, kemudian instansi horizontal, Forkopimda yang ada di jajaran Pamekasan. Nah, ada beberapa yang kami soroti. Yang pertama terkait perencanaan penganggaran Pak Bupati. Ini tentunya selalu diupayakan peningkatan kualitas di dalam perencanaan penganggaran. Karena di awal kegiatan penggunaan keuangan di daerah diawali dengan upaya penyusunan APBD. Ya, kebetulan di sini juga
hadir dan teman-teman Dewan, di dalam penyusunan APBD dipastikan kembali bahwa APBD yang ada betul-betul realistis dengan kebutuhan yang ada di pemerintah daerah maupun yang ada di wilayah dari Pamekasan. Terkadang dengan kebutuhan-kebutuhan yang telah diidentifikasi malah tidak dimasukkan ke dalam APBD, namun yang dimasukkan merupakan suatu kebutuhan-kebutuhan yang tidak signifikan, yang ujung-ujungnya bahwa penyusunan APBD tersebut memang di awal sudah direncanakan untuk adanya potensial untuk penyimpangan penggunaan anggaran tersebut. Yang kedua, sumber daya yang ada di Pamekasan, terutama sumber daya ASN yang ada di lingkungan pemerintah Pamekasan, ini tugas dari pemimpin, yaitu dari Pak Bupati dan segenap para OPD ini, memastikan bahwa mereka semuanya selalu berkomitmen untuk bertugas dengan baik, berorientasi kepada pelayanan publik yang bermanfaat, ya, sehingga penguatan-penguatan di ASN ini juga harus menjadi prioritas utama dari pimpinan daerah. Salah satunya Pak Bupati segera untuk memastikan bahwa jajaran yang ada di OPD tersebut diemban penuh dengan orang-orang yang berkualitas untuk ditetapkan menjadi pejabat definitif. Jangan terlalu lama untuk membiarkan pejabat-pejabat yang kosong ini diisi oleh PLT-PLT. Nah, oleh karena itu segera diisi pejabat definitif dengan tidak salah orang, ya kan? Tempatkan orang-orang yang berkualitas sesuai dengan kemampuan, integritas untuk mengawaki di jajaran Kabupaten Pamekasan. Ini menjadi prioritas utama karena program apapun jika tidak diawaki oleh orang-orang integritas, sistem sekuat apapun tidak diawaki oleh orang-orang berintegritas, sistem tersebut akan sangat potensial tidak berguna. Karena semuanya kembali kepada pengawakan. Sistem dibuat, bisa saja sistem tersebut ada batas-batas yang bisa ditembus oleh para pengawak. Oleh karena itu, saya menekankan supaya di dalam memilih untuk pejabat-pejabat yang ada di Pamekasan, betul-betul Pak Bupati harus yang dipilih berkualitas, yang kredibel. Ya. Kemudian teman-teman yang sudah diberikan wewenang, untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan, saya tidak akan membicarakan sedetail apa kewenangan tersebut, tapi ujungnya kalau bicara dengan KPK, selalu berujung pada anti korupsi. Silakan teman-teman yang sudah diberikan amanah wewenang tadi untuk mampu merencanakan program-programnya yang kira-kira yang pertama berorientasi real kepada kebutuhan daerah, kebutuhan masyarakat, yang saya katakan tadi. Yang kedua, bahwa anggaran yang telah disiapkan betul-betul diserap dengan murni, ya, tidak diserap dengan tidak utuh. Artinya ada pembagian-pembagian, kemudian ada pemotongan-pemotongan, dan kemudian pada saat anggaran itu habis tidak mampu dipertanggungjawabkan dengan hasil yang telah dilaksanakan. Itu tidak sampai terjadi. Ini komitmen kita bersama. Karena daerah apapun dipimpin oleh siapapun, tapi kalau ternyata komitmen tidak ada, ya kan, konsistensi untuk membangun daerah tidak ada, konsistensi terhadap anti korupsi juga tidak ada, semuanya anggaran pertanggungjawabannya habis, tapi tidak ada kemanfaatan kepada publik yang signifikan. Ini yang harus dipegang. Yang kedua, terkait masalah perencanaan penganggaran juga, ini terkait dengan salah satunya usulan dari teman-teman Dewan yang mendapatkan amanah dari rakyat untuk mengusulkan berbagai macam program. Nah, sekali lagi saya tekankan, sah-sah saja teman-teman dari Dewan untuk mengusung atau mengusulkan berbagai macam program, ya, karena itu bagian daripada menyampaikan aspirasi daripada masyarakat. Namun demikian, kemampuan dari teman-teman
eksekutif juga perlu dipertimbangkan. Yang kedua, pola usulan program tersebut juga perlu dilakukan langkah evaluasi. Saya tekankan, saya garis bawahi bahwa sebisa mungkin yang untuk pendelegasiannya dengan menggunakan uang murni. Ya, ada gubernur menanyakan kepada saya, apakah tidak boleh untuk usulan-usulan tersebut, kemudian penyampaian kepada objek usulan tersebut dengan uang murni. Mungkin bisa, namun sangat rentan sekali jika di dalam pemberian atau pengalokasian terhadap usulan-usulan tersebut merupakan diberikan dengan uang murni. Sangat rentan sekali dari penyimpangan. Ya, ini sudah pernah saya bahas pada saat saya salah satunya di tahun 2021 saya berbicara di pemerintah provinsi dari Jawa Timur. Saya ingat betul itu. Saya ingat betul bahwa saya evaluasi terhadap berbagai macam program OPD yang usulan dari teman-teman legislatif, terutama terkait dengan pola hibah. Saya katakan di sana pada saat itu saya berikan evaluasinya bahwa usulan dari teman-teman legislatif tidak mutlak harus hibah. Yang kedua, hibah dibagi dua, hibah dengan menggunakan berbentuk barang atau hibah dengan menggunakan dengan keuangan murni. Itu pun saya berikan evaluasinya. Seperti saya katakan tadi, bahwa itu sangat rentan sekali terhadap korupsi penyimpangan. Beberapa OPD yang saat ini kemarin Bapak Ibu semuanya lihat di televisi, ya, yang digeledah tempat-tempatnya, bersikeras dengan tetap memegang pola mereka. Ini saya ingatkan nih, bersikeras terhadap pola mereka, bahwa mereka tetap mengedepankan hibah. Ya, sah-sah saja. Namun saya berikan evaluasinya bahwa itu sangat rentan terhadap potensial korupsi. Dan nyata faktanya, dalam 10 hari terakhir ini, Bapak Ibu semua sudah melihat seperti apa yang terjadi di Jawa Timur. Ya, ini yang terjadi. Karena saya sudah bisa membaca dengan kondisi seperti itu, yang akan terjadi yang seperti ini. 10 hari terakhir ini, ya Bapak Ibu semua saksikan. Nah sekarang, yang kemarin menyampaikan kepada saya tetap bersikeras, ya kan, saya berikan evaluasi namun masih berkeras, silakan beberapa kantornya digeledah oleh para penyidik di KPK. Ya, itu pun sudah saya berikan share-nya di teman-teman jajaran kepala daerah se-Jawa Timur. Ya, digeledah itu beberapa OPD yang bersikeras tadi. Nah ini juga jangan terjadi di Pamekasan, ya. Jadi pola, sekali lagi saya katakan, pola usulan pokok-pokok pikiran dari teman-teman legislatif, yang pertama, seperti arahan saya, sebisa mungkin tidak mengalokasikan dengan hibah uang murni. Ya, harus berbentuk program, iya program, tapi program kegiatan, kemudian program pengadaan barang, tapi tidak uang murni. Ya. Yang kedua, selaku penanggung jawab terhadap proses perencanaan tersebut, kembali kepada OPD pelaksana. Ya. Tidak diserahkan kepada pengusul. Sehingga nanti pengusul akan mencari siapa yang akan melaksanakan program tersebut. Nah, kalau sudah seperti itu, siapa yang akan mengawasi? Pak Bupati ya, siapa yang akan mengawasi kalau ternyata pelaksananya bukan pada OPD, pelaksananya kepada pihak yang lainnya. Proses pengawasan terputus oleh teman-teman yang ada di inspektorat. Yang ada nanti para pengusul tersebut menunjuk dengan pola-pola yang normatif, jadi prosedural. Pengawasannya nihil. Nah, dengan kondisi seperti itu, potensial penyimpangan 70% bisa sangat terjadi. Ya. Nah, karena itu kebetulan juga di sini teman-teman dari jajaran kepolisian juga ada, ya. Teman kejaksaan mudah-mudahan juga ada.
Nah, ini tolong diluruskan kembali kepada teman-teman yang ada di wilayah Pamekasan. Saya titip pesan. Karena salah satu tugas saya untuk memastikan bahwa di masing-masing daerah tidak terjadi lagi penyimpangan-penyimpangan nyata. Tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan faktual. Makanya saya selalu berupaya untuk memberikan evaluasinya lebih detail. Tapi kembali kepada daerah masing-masing, apakah itu legislatif, apakah itu eksekutif, ya kan ya. Kembali kepada teman-teman semuanya, apakah yang saya berikan evaluasinya mampu diserap dengan baik, kemudian dilakukan analisa, dan kemudian dilakukan perbaikan, ya. Tapi apakah hanya sekedar untuk angin lalu saja? Saya berikan penegasan sekali lagi. Tugas saya untuk memastikan Bapak Ibu semuanya menguatkan anti korupsi. Tapi kembali kepada Anda semuanya, kalau Anda masih tidak mengikuti apa yang kita berikan penguatan, yang terjadi sudah bisa dilihat. Ya, tetangga Bapak Ibu semua juga ada, ya kan? Yang saat ini juga sedang berproses di KPK. Oleh karena itu, melalui Zoom ini, mohon maaf Pak Bupati, teman-teman semuanya, saya tidak bisa hadir secara langsung, namun dengan Zoom ini tidak mengurangi kualitas semangat kita semuanya untuk menguatkan anti korupsi di Pamekasan. Saya berikan penegasan kembali, mari bersama-sama, legislatif, eksekutif, teman-teman Forkominda yang lainnya yang hadir pada hari ini, disampaikan kepada pimpinan masing-masing untuk bersama-sama melakukan penguatan anti korupsi dengan yang pertama, penguatan edukasi, kemudian penguatan terhadap pencegahan, dan yang paling terakhir, jika edukasi dan pencegahan tersebut memang pencapaian hasilnya, realisasinya kemudian tidak berdampak signifikan, lakukan langkah-langkah upaya penegakan hukum. Ya, penegakan hukum itu bisa dilaksanakan dengan dua pola. Yang pertama pola internal, yang kedua pola eksternal. Pola eksternal bisa dilaksanakan oleh teman-teman yang mendapatkan amanah untuk melakukan law enforcement, kejaksaan, kepolisian, dan KPK. Ya, kalau sudah dilaksanakan oleh 3 instansi tersebut, ujung-ujungnya yaitu penegakan hukum melalui aspek pidana. Harus dipahami ini. Ada penegakan hukum melalui internal yang dilaksanakan oleh jajaran inspektorat yang secara struktural sudah diberikan amanah untuk melakukan pengawasan dan diberikan amanah untuk melakukan langkah-langkah penindakan di tingkat internal. Ya, tapi kalau saya lihat internal ini sangat lemah sekali Pak Bupati. Ya, kalau saya identifikasi mungkin salah satunya juga teman-teman yang ada di Pamekasan, inspekturnya masih PLT, benar ya? Inspektur masih PLT. Ya, benar. Dan kemudian Sekda masih PLT ya. Nah ini Pak Bupati akan lebih menyenangkan mana? Kalau di dalam proses perbaikan pengawasan ini dilakukan internal atau eksternal? Saya rasakan akan lebih komunikasi lebih mudah dengan pihak internal. Ya kan? Karena kalau sudah eksternal, bicaranya tadi aspek pidana. Oleh karena itu Pak Bupati, segera lakukan penguatan terhadap proses pengawasan maupun struktur pengawasan yang ada di Pamekasan. Ya, salah satunya dicari orang yang kredibel dan mampu untuk melaksanakan tugas amanah pengawasan. Ya, di dalam proses pengawasan internal, penegakan hukum internal, inspektur diberikan wewenang untuk juga memberikan punishment. Ya, melalui sidang-sidang etika yang ada di dalam struktur OPD masing-masing. Ya, jika ternyata ada temuan, ada penindakan pengawasan dari inspektur menemukan tindakan-tindakan itu improsedural atau administratif, jangan sekedar memberikan pemaaf, namun ada semacam punishment Bupati sebagai evaluasi, sebagai teguran, ya kan, sebagai catatan
siapa yang melakukan pelanggaran tersebut memang ada punishment-nya, sehingga tidak terulang kembali. Nah, ini bisa dilaksanakan oleh internal, ya, oleh internal melalui inspektorat tadi. Ini yang harus Bapak Ibu semua kerjakan, ya. Kembali lagi, saya ulangi lagi, untuk teman-teman kejaksaan, kepolisian, silakan dilakukan langkah-langkah komunikasi lebih intens, mencegah lebih baik dibandingkan untuk mengobati, ya. Kalau mengobati itu akan berbekas panjang, tapi kalau mencegah akan berkelanjutan, berkesinambungan, institusi akan menjadi lebih baik. Kemudian teman-teman dewan yang hadir silakan menjadi mitra yang baik, berkesinambungan terhadap program-program pemerintah yang ada di Pamekasan. Kita semuanya ingin lihat bahwa Indonesia, Jawa Timur, Pamekasan semakin hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, tahun ke tahun itu semakin maju. Salah satu indikatornya yaitu masyarakat semakin sejahtera, fasilitas publik semakin mudah, pertanggungjawaban APBD juga mampu dilakukan evaluasi dengan hasil yang sangat optimal sesuai dengan kebutuhan. Sekali lagi saya selalu ingatkan, selalu kebutuhan real daerah, ya kan, kebutuhan signifikan daerah. Memang semuanya kebutuhan banyak, tapi ada skala prioritas yang mampu menjadi daya dongkrak, menjadi daya ungkit terhadap kemajuan daerah, ketahanan daerah. Ya, teman-teman OPD, silahkan berikan semangat kerja Anda untuk di bawah pimpinan Bupati Pamekasan dengan sinergitas teman-teman Forkominda dan teman-teman dari Dewan untuk membangun kabupaten Anda, daerah Anda menjadi lebih baik, lebih maju, ya. Dengan semangat, sekali lagi, itu akan terwujud jika semuanya semangat anti korupsinya semakin tinggi. Terima kasih. Mudah-mudahan sekilas saya sampaikan ini bermanfaat buat Anda semuanya. Yang terjadi di daerah lain tidak terjadi di Pamekasan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat kami untuk semua yang hadir. Baik, terima kasih juga kami haturkan kepada Bapak Brigjen Polisi Bahtiar Ujang Purnama yang baru saja sudah memberikan sosialisasi. Selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Bupati Pamekasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati bersama, yang terhormat Brigjen Polisi Bahtiar Ujang Purnama, Direktur Wilayah 3 Kedeputian Koordinasi dan Supervisi KPK. Seluruh kita yang saya hormati, Forkopimda, izin Jenderal, saya melaporkan bahwa ini acara dimulai dari jam 9, hadir lengkap. Yang pertama, Ketua dan seluruh pimpinan DPR hadir, seluruh teman-teman Forkopimda hadir, Pak Kejari, Polres, Dandim, Ketua Pengadilan Negeri, dan seluruh Kepala Dinas, Camat, Kepala Puskesmas, Lurah, Kades, dan seluruh Kepala UPT yang lain yang hadir. Semua hadir semua. Dan semua yang disampaikan oleh Mbak Ira dan dilanjutkan, dipungkasi oleh Pak Ujang sudah kita catat semua. Yang dari catatan itu, sebagian yang paling segera harus kita laksanakan adalah untuk segera mendefinitifkan sekda dan inspektorat. Kita per hari ini sudah melonsing pengumuman untuk melakukan asesmen ke sekda dan seluruh OPD sudah kita lakukan uji kompetisi, dan di setiap proses itu saya pastikan tidak boleh ada jual beli jabatan, Jenderal. Kenapa itu kita lakukan? Tidak hanya melalui edaran, tetapi melalui beberapa kesempatan selalu saya katakan bahwa di Pamekasan tidak boleh ada jual beli jabatan. Itu penting karena biar melahirkan kepala OPD yang inovatif, yang kreatif, yang integritas, dan mau melakukan kolaborasi dan inovasi untuk kemajuan Pamekasan. Alhamdulillah, lapor Jenderal, kita baru 4 hari ini mendapatkan
penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri menjadi kabupaten terinovasi di 10 kabupaten terinovasi di Indonesia, 10 besar kabupaten terinovasi di Indonesia. Lapor Jenderal, saya berkomitmen bahwa di Pamekasan tidak boleh ada jual beli jabatan. Sejak awal saya memimpin. Dan alhamdulillah ini berjalan dengan baik. Baru kemudian yang kedua, pemerintahan bersih, inovasi dan melayani ini menjadi komitmen kita. Mohon bimbingan, mohon arahan seterusnya untuk kita ini bisa on the track bersama dengan seluruh teman-teman Forkopimda. Alhamdulillah Pak Kejarinya ini bukan hanya Ustadz tapi Kiai. Berkomitmen bersama-sama buat program bersama kita namanya Jaga Desa. Kapolresnya dan Dimnya, Ketua Pengadilan Negerinya juga begitu. Alhamdulillah Pak Kades juga berkomitmen untuk bersama-sama menjadi pemimpin yang melayani masyarakat, dan di Pamekasan seluruh kita sama-sama berkomitmen itu melalui penandatanganan pemerintahan yang berintegrasi, termasuk Pak Ketua DPR-nya. Pak Kejarinya selalu menjadi tempat untuk bersama-sama memperbaiki beberapa hal yang terjadi di desa dan di pemerintahan. Seluruh yang kurang baik diselesaikan di inspektorat. Mohon doanya, mudah-mudahan di pertengahan Januari ini, awal Januari 2023 ini, Pemkab Pamekasan sudah punya sekda yang definitif, sudah punya inspektorat yang definitif, dan seluruh OPD akan kita isi orang-orang yang hasil rekomendasi dari tim asesmen yang memiliki integrasi dan mau berkomitmen untuk pemerintahan bersih, cepat, inovatif, dan kolaboratif. Terima kasih Jenderal atas bimbingannya. Salam hormat dari saya dan teman-teman Forkopimda, Ketua DPR, dan seluruh Kepala OPD, Camat, Pak Lurah, dan Pak Kades. Salam hormat untuk Jenderal Bahtiar Purnama. Mudah-mudahan sehat selalu. Bimbingan, arahan akan terus kita laksanakan untuk perbaikan kabupaten ini menjadi kabupaten yang semakin berdaya saing dan aman, tentram, masyarakatnya sejahtera dan bahagia. Kurang lebihnya mohon maaf. Izin ada pantun tadi yang mestinya saya baca didengarkan Jenderal Ujang, tapi saya baca lagi ini. Izin Jenderal. Bunga melati dan asoka banyak disuka. Aromanya semerbak pada saat pagi hari. Terima kasih pimpinan KPK RI atas penghargaan KPK menjadi penyemangat bagi kami. Satu lagi Jenderal, warung bakmi di samping jembatan, tali asih batik beli di toko Mas Yani. Kami berkomitmen tidak ada jual beli jabatan. Pamekasan bersih, inovasi dan melayani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, baru saja sudah kita ikuti bersama sekali lagi sosialisasi oleh Jenderal Ujang, dan selanjutnya kembali kita ke acara. Iya, ada penayangan video layanan UHJ. Betul sekali. Baik, kita saksikan terlebih langsung dahulu. Langsung kita saksikan penayangan film atau iklan layanan masyarakat terkait dengan UHJ. Setiap hari kita menjalani aktivitas yang beragam, memberikan pelayanan, perlindungan, dan kenyamanan. Banting tulang untuk keluarga dan generasi masa depan. Terkadang rasa cemas tiba-tiba datang. Tunggu Pak ya, saya teleponkan PCC dulu. Tubuh kita harus terbaring akibat kendala kesehatan. Apakah ini dengan Pamekasan Kolker? Atas nama Bapak Marsuki, umur 46 tahun, alamatnya di mana? Di Jalan Kemuning, Baru Lambat Kota. Ya. Keluhannya apa? Begini Bu, suami saya sudah 3 hari sudah sakit muntaber. Biasanya 1 hari itu sampai 10 kali mencretnya. Mohon bantuannya. Oh, oke siap. Di 15 menit lagi
tim kami akan segera tiba di tempat. Kami tunggu ya, Bu. Ya, terima kasih. Universal health coverage menjadi jawaban atas segala kekhawatiran, membuat kita bisa menikmati layanan kesehatan, memberi harapan dan jalan kebahagiaan. Ibu, bapak ini harus segera dibawa ke rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang terdekat di sini karena ini membutuhkan pelayanan lebih lengkap seperti itu. Apakah ibu mempunyai BPJS? Tidak punya, Pak. Nah, kalau tidak punya, mari kami akan berusahakan bagaimana ini bapak ini dilayani dengan gratis dan fasilitasnya juga sama dengan yang lainnya. Seperti itu. Pamekasan Universal Health Coverage atau cakupan kesehatan universal untuk masyarakat Pamekasan adalah penjaminan bagi seluruh masyarakat Pamekasan yang membutuhkan layanan kesehatan. Mulai tanggal 7 Januari tahun 2023 bagi masyarakat Pamekasan yang membutuhkan layanan kesehatan dipersilakan untuk mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Pamekasan seperti puskesmas, klinik, rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS untuk mendapatkan layanan kesehatan tanpa dipungut biaya atau gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para alim ulama, para guru ngaji, para akademisi, para dosen, para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Pamekasan, seluruh para camat, Pak Kades, Pak Lurah, dan para nelayan, petani, dan seluruh kita semua masyarakat Pamekasan yang sangat saya cintai dan saya banggakan. Alhamdulillah, pemerintah di Kabupaten Pamekasan per tanggal 7 Januari 2023 akan memberikan jaminan kesehatan untuk seluruh masyarakat di Kabupaten Pamekasan dengan program UHC, Universal Health Coverage, memberikan kepastian jaminan kesehatan kepada seluruh elemen masyarakat yang membutuhkan layanan kesehatan cukup datang ke puskesmas, ke rumah sakit, cukup membawa KTP, tunjukkan KTP, dan setelah itu tim kesehatan akan memberikan layanan yang mudah, cepat, profesional, dan gratis. Komitmen ini sebagai bagian dari ikhtiar pemerintah yang runtutannya mobil sigap sudah ada di balai desa. Terus kemudian Pamekasan Call Care berjalan dengan baik. Masyarakat yang butuh layanan kesehatan, yang butuh dijemput tinggal pakai mobil sigap yang sudah standby di desa-desa. Baru setelah itu ketika sampai di rumah sakit cukup tunjukkan KTP, gratis dan profesional serta cepat. Program ini untuk seluruh masyarakat Pamekasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Ayu. Masyarakat Ya. Kabupaten Pamekasan yang membutuhkan pelayanan kesehatan dapat terlayani dengan cukup membawa KTP dan KK. Betul saja ya. Jadi tidak kalau urgen atau mendadak gitu ya, tidak usah mendaftar dulu ke BPJS, langsung bawa KTP dan kartu keluarga saja. Dan juga fasilitas pelayanan kesehatan di Kabupaten Pamekasan siap melayani baik fasilitas kesehatan tingkat pertama yaitu 21 puskesmas. Beri tepuk tangan kembali untuk UHC yang sudah dilansing ya. Juga fasilitas tingkat rujukan yaitu Rumah Sakit Slamet Martodirjo, Rumah Sakit Waru, dan Rumah Sakit Muhammad Nur. Ya, itu fasilitas kesehatan yang bisa dikunjungi seperti itu. Baik, tanpa terasa kita sudah berada di penghujung acara pada siang hari ini. Terima kasih atas kehadiran. Makan siang Bupati Pamekasan, Ya, betul serta sekali. Forkopimda berada di lantai 2 Ya. dan SKPD serta seluruh kepala desa bisa langsung menikmati di samping Di luar ya. ruangan ini. Ya, di sisi Ya. sebelah timur ruangan ini begitu Betul. ya.
Baik. Baik, saya Eko Kusaini dan Saya Ayu Anissa sekali lagi mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu para undangan. Akhir kata, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Orkes Gambus Al-Hiban, pimpinan dari Bapak Dokter. Low. Cek. Tes, cek, cek, dekat. Terus cek, tes. Cek, 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 cek. Kuda yang mana Tuhan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Mas Eko senangi? Janda yang putih berambut panjang. Janda mana Tuhan senangi? Janda yang putih berambut panjang. Baik, kepada seluruh panitia, kami berjalan untuk bisa foto bareng. Forum camat, barangkali mau foto bareng, mohon dipersilakan. Dinas Kesehatan dan Inspektorat, Keluarga Besar Dinas Kesehatan dan Keluarga Besar Inspektorat, kami persilakan bisa langsung foto bareng. Naik sepeda mati lampunya. Jalan terus lambat sampainya. Ada janda mati lakinya. Mau dilamar banyak anaknya. Ada janda mati lakinya. Mau dilamar banyak anaknya. Bagaimana menggoreng lada. Ambil minyaknya tuangkan. Bagaimana merayu janda. Ambil anaknya timang-timangkan. Bagaimana merayu janda. Ambil anaknya timang-timangkan.
kucing kurus mandi di papan. Papan dibawa dari Marunda. Badan kurus bukan tak makan. Kurus mikirin si janda muda. Badan kurus bukan tak makan. Kurus mikirin si janda muda. Bagaimana menggoreng lada. Ambil minyaknya, tuangkan. Bagaimana merayu janda. Ambil anaknya, timang-timangkan. Bagaimana merayu janda. Ambil anaknya, timang-timangkan. Kuda yang mana tuan senangi? Kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana tuan senangi? Janda yang putih berambut panjang. Janda mana tuan senangi? Janda yang putih berambut panjang. Naik sepeda mati lampunya. Jalan terus lambat sampainya. Ada janda mati lakinya. Mau dilamar banyak anaknya. Ada janda mati lakinya. Mau dilamar banyak anaknya. Ada janda mau dilamar anaknya. Mau dilamar banyak anaknya. Baik, operator backgroundnya mungkin bisa diganti karena untuk foto bareng. Backgroundnya bisa diganti backgroundnya, Mas Yono. Ya, ini backgroundnya Mas Andi. Backgroundnya mungkin bisa diganti Mas Andi. Iya, untuk foto bareng. Teman-teman dari inspektorat. Oh ya, oke. Yang mana dulu? Yang dinkes dulu apa yang inspektorat dulu? Sama-sama. Paro dua. Nah, yang ini dulu ya. Oke, ini. Oke. Kenapa? Ya, yang akordia. Oke. Baik, kita lanjut lagi. Dari teman-teman Forum Camat se-Kabupaten Makassar minta lagu apa? Zavin. Lagu Zavin. Ada yang mau Zavin. Lanjut. Ya.
Habib Ashraf. The best Habib Ashraf. Yalla, yalla. Asyik, asyik, asyik. Oh semenjak aku memandang terkenang-kenang kaki tanganku dingin, terasa dingin. Mantap. Pintu terbuka, ku sangka datang, tidaklah tahu, oh angin ditiup angin. Mas Eko mungkin mau mendengar. Masih sersing masih. Di panas Indra Sakti. Monggo, monggo. Burung kutilang. Asik, asik. Masya Allah, Masya Allah. Burung kutilang, kutilang di pohon keranji. Asik, asik. Nggak ketemu ini. Kalau menaruh hati di ekor mata, oh mata kita berjanji. Elebas. Kalau cinta telah berakar-akar, siang dan malam selalu terbayang. Semenjak aku memandang terkenang-kenang, semenjak aku memandang terkenang-kenang, kaki tanganku dingin, terasa dingin. Pintu terbuka, ku sangka datang, tidaklah oh, Masya Allah, Al-Bas. Kala panas terik, hujan pun turun, hujan pun turun, oh turun di bukit Gersang. Aku terasa dingin. Asik. ku sangka datang, tidaklah tahu, oh angin ditiup angin ditiup angin, tidaklah ditiup, aku ditiup angin. Sungguh dingin Mas Eko, dingin sekali. Asik. Kalau di dalam ruangan sini